Dingin? Dingin kah? Dingin? Baik, kalau tidak dingin, sebentar tidak ada kasih panas kaki, kasih panas dada. Senang? Hai, gini. Senang? Bahagia? Apa? Karena apa? Kemarin dulu saya pimpin misa syukur kepala desa Babulu. Pertanyaan sama mengawali awal permenungan saya. Senang? Bahagia? Mereka jawab ramai-ramai, iya kami senang, iya kami bahagia. Lalu pertanyaan berikut, mengapa senang dan bahagia? Mereka jawab bilang, kami menang. Karena kami menang, saya langsung Bapak Desa berdiri. Tolong buka topi. Lalu pertanyaan saya ulang, senang dan bahagia karena apa? Masih jawaban yang sama, karena kami menang. Bapak Desa buka baju kebesaran. Bapak Desa buka. Pastor perintah. Lalu pertanyaan ketiga, senang dan bahagia karena apa? Mereka semua diam. Ada yang takut. Lalu saya dengar ada yang ngomong pakai bahasa Titum begini. Ne kalau kita dalai salah berarti nai lulik suruh kepala desa loku for air. Itu bilang aku dia mengerti. Nah. Tadi dia yang terjemahkan kasih saya bilang ini kalau kita jawab salah lagi, Romo suruh bapak kepala desa buka celana. Karena dari topi, baju, celana, mau turun celana sudah. Nah, tetapi ada satu memtua yang jawab, kami senang dan bahagia karena kami telah memiliki seorang kepala desa. Dan ini jawaban yang benar. Semua orang langsung tarik nafas. Karena Bapak Desa tidak jadi buka yang lain. Dan saya juga suruh Bapak Desa tolong kenakan kembali baju dan topi. Dan saya katakan saya datang bukan bersyukur bersama kepala desa para pemenang atau bersyukur bersama para pemenang. Saya datang bersyukur bersama kepala desa Babulu dan juga bersama masyarakat desa Babulu. Kalau yang menang saja terus mereka yang kalah bagaimana? Iya toh? Dalam undangan juga jelas misa syukur kepala desa Babulu, bukan kepala desa para pemenang. Romo, frater, bapak mama, saudara sekalian, umat beriman, bapak desa didampingi ibu desa. Ya, ibu desa sudah. Suatu kesempatan di Amerika Serikat dalam dunia perpolitikan, mantan Presiden Amerika Abraham Lincoln, dia ini yang mengeluarkan konsep demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bertahun-tahun bersaing dengan seorang politikus senior bernama William Seward. Keduanya berasal dari satu partai, yaitu Partai Republik. Saat Abraham Lincoln menjadi presiden, ia kemudian menunjuk Seward menjadi Secretary of State atau Menteri Luar Negeri. Dan posisi ini adalah posisi tertinggi ketiga dalam pemerintahan Amerika. Lalu Seward bertanya, saya sangat membenci Anda. Lalu mengapa menawarkan posisi saya? Jawaban Abraham Lincoln, saya sungguh tahu bahwa kamu sangat membenci saya. Bahkan kamu pernah mengatakan saya adalah monyet. Saya juga mau jujur bahwa saya membenci kamu. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa kita dua bantah. Kita dua memiliki cinta yang besar untuk Amerika Serikat. Mao Zedong adalah pendiri Republik Rakyat Cina. Ia memiliki seorang rival bernama Deng Xiaoping. Suatu saat, anak dari Deng Xiaoping dibawa ke lantai 2 oleh tentara Mao Zedong, lalu dibuang dan akhirnya cacat seumur hidup sebagai tindakan atau bentuk ancaman bagi Deng Xiaoping.
Namun setelah Mao Zedong terpilih, Deng Xiaoping diajak untuk menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis Cina, dan kemudian keduanya bekerja sama membangun negeri Cina. Di Indonesia, Jokowi dan Prabowo adalah dua seteru politik dalam beberapa tahun terakhir. Berseteru dalam dua momen pemilihan presiden. Jokowi menang 2 kali, sedangkan otomatis Prabowo kalah 2 kali. Ya toh? Namun setelah kalah dalam pilpres baru-baru, Jokowi mengajak Prabowo untuk masuk dalam kabinet kerjanya. Prabowo menerima tawaran itu dengan 3 alasan. Yang pertama, dia mencintai bangsa dan cinta NKRI. Yang kedua, dia harus meninggalkan masa lalu dan melihat ke masa depan. Yang ketiga, untuk menghindari perpecahan. Makanya Prabowo Menteri Pertahanan. Ini 3 cerita di awal khotbah ini. Kalau kita menelisik kembali ke waktu-waktu lalu sebelum pemilihan, ada masa kampanye. Para calon kepala desa pasti memiliki visi dan misi. Visi dan misi yang pada prinsipnya berorientasi pada kemajuan kesejahteraan desa, bukan pribadi, kelompok tertentu, suku, ataupun tim sukses. Betul tak? Atau visi dan misi waktu itu untuk kesejahteraan dusun ini, dusun itu, suku ini, suku itu. Tidak toh? Semua untuk desa San Leo. Benar? Ya. Karena itu modal utama untuk pembangunan kemajuan perubahan suatu wilayah adalah persatuan dan kesatuan. Injil yang kita dengarkan tadi menginspirasi dan memotivasi kita untuk bersatu. Yesus berdoa kepadanya, Bapaknya, memohonkan persatuan bagi murid-muridnya dan bagi dunia. Model kesatuan para murid dan dunia adalah kesatuan antara dirinya dengan Bapaknya. Kesatuan itu didasarkan pada kasih. Dan kesatuan dan persatuan itu pula menjadi dasar dan kekuatan untuk tugas perutusan murid-murid. Persatuan dan kesatuan yang menjadi isi pokok doa Yesus adalah persatuan dengan Allah, tetapi juga pada saat yang sama persatuan di antara sesama manusia. Kesatuan dengan Allah sebagai sumber yang memanggil, mengutus dan menyertai. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Kesatuan dengan Allah yang memberi mandat dan perutusan menegaskan bahwa kita hanyalah alat dan hamba. Kami hanyalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Para paus ketika dipilih menjadi paus, mereka diberi julukan Servus Servorum Dei, hamba dari segala hamba Allah. Persatuan dengan manusia di dalam kasih, karena pada prinsipnya semua manusia berasal dari satu, memiliki martabat dan harkat kemanusiaan yang sama, diberikan akal budi kehendak bebas yang sama, memiliki panggilan hati dan jiwa yang sama, yaitu untuk kemajuan, kesempurnaan, dan pada akhirnya keselamatan itu sendiri. Dalam persatuan dan kesatuan sesama manusia, masing-masing melihat sebagai pribadi dan subjek untuk mengasihi di dalam pelaksanaan perutusan Tuhan. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini moto Bapak Desa. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk dilayani. Tetapi kata-kata Yesus ini tidak bermaksud atau memiliki maksud bahwa ada orang lain yang harus menjadi objek, tetapi tetap pada prinsipnya orang lain yang dilayani adalah subjek. Seorang melayani orang lain bukan karena dia memiliki kemampuan lebih, tetapi itulah identitas seorang yang diutus untuk melayani. Demikian juga seorang yang dilayani bukan karena dia berkekurangan, tetapi itulah identitas kemanusiaan atau rahmat yang memungkinkan dia melayani mereka yang melayaninya. Jadi
orang lain berkekurangan itu bukan karena dia tidak mampu melayani. Justru dalam keadaannya begitu, dia memungkinkan adanya situasi, dia melayani dengan cara memungkinkan situasi itu sehingga orang lain bisa melayani. Nanti tidak mengerti tanya frater. Pada malam ini kita bersyukur bersama Bapak Yeremias Bano Omfotis atas terpilih dan terlantiknya sebagai Kepala Desa San Leo periode 2023-2026 setelah melalui proses-proses politik yang demokratis di dalam asas Luber Jurdil. Itu apa? Langsung, umum, bebas, rahasia, adil, tambah lagi etis, elegan, beradat oleh restu masyarakat, dan tentu dalam keyakinan iman kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepadanya jabatan ini sebagai berkat media temporal untuk melayani. Maka orang bilang jabatan itu tidak kekal. Artinya berkat desa ini hanya sementara, 6 tahun, terpilih lagi 12 tahun. Maka mereka yang kalah dan kita semua bukan berarti tidak melayani, tetapi tetap saja dipanggil untuk melayani. Kadang saya bingung karena orang tanya seperti ini, Romo, saya juga berdoa kepada Tuhan, tetapi kenapa Tuhan tidak merestui saya? Ya, para calon ini pasti orang beriman semua. Mereka juga pasti berdoa. Betul atau tidak? Pasti. Biasa jawab berhadapan dengan pertanyaan ini, saya juga bingung mau jawab apa. Tetapi saya paksa jawab, walaupun jawaban itu menurut saya tidak menjawab pertanyaan yang memuaskan. Saya menjawab seperti ini: cita-citamu baik, doa-doamu baik. Anda berdoa dengan keyakinan dan iman yang teguh, dengan harapan yang besar, tetapi mungkin dengan kepasrahan yang kecil, bahkan mungkin tidak ada. Dalam momen begini kan kita paksa Tuhan. Kadang-kadang kita hanya ketemu dong di Natal dan Paskah, tetapi dalam keadaan begini dia hampir ambil alih tugas ketua stasi dong. Bisa jam 7 dia pergi jam 6. Dengan iman yang teguh, keyakinan yang kokoh, harapan yang besar, tetapi bisa jadi tidak ada kepasrahan atau kecil sekali. Cita-cita dan harapan boleh sama, tetapi berkat Tuhan tidak harus sama. Anda hanya membutuhkan kepasrahan untuk mengerti, menerima dan mensyukuri segalanya yang terjadi. Toh dengan tidak terpilihnya, Tuhan tidak mengambil kesempatan dari Anda untuk terus melayani. Maka dalam 2 minggu lalu di bawah saya katakan apa? Tidak semua orang memiliki gaji, tapi pasti memiliki rezeki hidup. Tidak semua orang mendapat jabatan sebagai kepala desa, tetapi pasti memiliki rezeki. Tidak semua orang menjadi pastor, tetapi pasti memiliki rezeki. Tidak semua orang menjadi kepala dinas, tapi semua orang pasti memiliki rezeki. Karena itu gunakan rezeki itu untuk melayani dan mewartakan. Satu hal yang perlu dihidupi oleh pemimpin adalah menjaga kesatuan dan persatuan. Pertama-tama membangun kesatuan dan persatuan dengan Tuhan sendiri sebagai sumber segala rahmat. Membuka diri kepada Tuhan untuk menemukan kehendak-Nya dan melaksanakannya bagi banyak orang. Belajarlah dari Salomo. Ia berdoa kepada Tuhan bukan meminta harta, umur panjang, nyawa musuh, kekuatan, ilmu, tetapi ia meminta hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat dengan membedakan yang baik dan yang jahat. Dan karenanya Tuhan memberikan kepadanya hikmat dan kebijaksanaan. Salomo itu tidak minta tentara yang banyak. Dia hanya meminta, berikan saya pengertian dan kebijaksanaan. Dan karena itu kebenaran, kebaikan,
tidak pernah ditentukan oleh status. Dia kepala desa maka dia benar. Saya pastor maka saya benar. Kebenaran kebaikan ditentukan oleh kebenaran dan kebaikan. Karena itu setiap kita belajar terbuka pada kebijaksanaan roh. Jangan mereduksi kebaikan, kebenaran, kebijaksanaan ke dalam pengalaman. Karena pengalaman selalu bersifat pribadi dan tertentu. Jangan mereduksi kebenaran, kebaikan ke dalam ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan juga terbatas. Apalagi mereduksi kebijaksanaan, kebenaran, kebaikan ke dalam status. Itu adalah kejahatan luar biasa. Semua sumber kebenaran, kebaikan harus pertama-tama bagaimana kita membuka diri terhadap bimbingan roh. Maka persatuan dan kesatuan dengan Tuhan tetap kita jaga sebagai orang beriman di dalam doa, ekaristi, baca kitab suci, dan lain sebagainya. Jagalah persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Kesatuan dan persatuan dengan pihak yang lebih tinggi dan juga dengan bawahan. Persatuan dengan demikian, perbedaan strata atau status dalam struktur jabatan bukan menjauhkan melainkan semakin mendekatkan. Belajarlah dari Kristus yang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Hanya kesatuan yang memungkinkan seorang pemimpin bisa memimpin dan melayani. Kesatuan struktur, kesatuan visi dan misi, kesatuan hati, kesatuan jiwa. Seorang musisi terkenal bernama Bob Marley, dia menulis seperti ini. Tidak ada manusia yang memimpin manusia lain tanpa persatuan dan kesatuan. Tidak ada manusia yang mampu memimpin manusia lain tanpa persatuan dan kesatuan. Kemarin masih ada 01, ya toh? Kepala desa 0 berapa? Pantas. Dulu biasa orang politik dong tarik nomor urut, harap-harap dapat nomor 1. Dengan pertimbangan orang buka kan langsung lihat nomor dan foto. Katanya pertimbangan politis seperti itu. Kemarin ada 01, 02, 03 dan mungkin ada omong kosongnya. Mungkin, yang pasti kamu yang tahu. Kemarin ada pendukung 01, 02, 03 dan mungkin ada pendukung yang omong kosong. Saya nomor 1 tapi sebenarnya nomor 2. Lalu ditanya, Romo politik begitu ya? Sudahlah, kalau jawaban begitu kita mau bilang apa? Ya begitu, tapi nanti mengaku ya, supaya dosa diampuni. Hari ini tidak ada kosong lagi, tidak ada omong kosong, supaya menurut Bapak Camat tidak boleh ada tua kosong. Karena itu bangunlah persatuan dan kesatuan. Tetapi kesatuan dan persatuan itu bukan keseragaman. Persatuan dan kesatuan tidak pernah menegasikan perbedaan. Maka konsekuensi lanjutnya adalah jangan telinga tipis dengan kritikan dan saran. Persatuan dan kesatuan tidak meniadakan perbedaan. Salah satu konsekuensi logisnya adalah jangan telinga tipis dengan kritikan dan saran. Amin. Jangan orang kritik di FB, Bapak Desa itu masuk di FB. Ini juga agak repot. Kesatuan struktur. Adab apa menuju atasan, bukan teriak atasan lewat FB. Kami punya deker, dinas PU tolong perhatikan kami punya deker. Itu sudah masuk dalam struktur, harus ke sana bicara, bukan omong di FB. Untuk yang berbeda, kritiklah dengan solusi. Dan itulah cinta sebenarnya. Itulah persatuan dan kesatuan. Lebih baik lawan yang membuat saya maju dan berpikir untuk kebaikan daripada teman yang membuat saya malas dan nyaman dengan keadaan. Dalam persatuan dan kesatuan tidak ada lawan, tetapi hanya ada peserta, pesaing dan kawan.
Pesaing dan peserta karena kami bersama-sama berlomba. Kawan karena dengan adanya dia membuat saya belajar berpolitik. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Profisiat, selamat melayani, Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.